Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Dwi Mengoros, pasien kawasan COVID-19 Nusa Tenggara Barat. Alhamdulillah, dengan pertolongan Allah, dengan banyak hal yang Allah berikan lewat orang-orang yang mensupport kami selama ini, hari ini saya dinyatakan sembuh negatif dan diperbolehkan keluar rumah sakit. Dan insya Allah berarti sudah diperhitungkan keamanannya untuk saya di luar rumah sakit. Terima kasih untuk semua yang telah memberi support buat saya, langsung ataupun tidak langsung, kepada rumah sakit, Pemda, Bapak Gubernur, dan semua yang terlibat di sini, termasuk dinas kesehatan, mulai dari kecamatan, kemudian kabupaten, dan sampai semuanya saja yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih banyak, Allah yang membalas semuanya. Kemudian tentang apa yang saya alami ini selama saya di RSUD Provinsi Nusa Tenggara Barat, alhamdulillah saya bersyukur sekali dan terima kasih. Saya ucapkan terima kasih semuanya kepada para perawat, kepada yang mengurusi kami selama ini dengan segala risiko yang kami paham betul, dan beliau-beliau, mereka semuanya dengan tulus. Terima kasih semuanya, mudah-mudahan semua diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah jaga semuanya selamat, dokter, perawat, semuanya Allah jaga, dan semua ini akan berlalu dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tentang pesan, kalau ada pesan untuk semuanya, terutama saya sendiri merasa ada pesan yang mendalam tentang apa yang saya alami. Meskipun itu melalui proses panjang, artinya pembelajaran, tapi yang jelas bahwa kalau boleh saya katakan kepada yang belum kena, al-akhdhu bil asbab, ambil ikhtiar, upaya apa yang sudah diarahkan oleh pemerintah, itu adalah bagian yang disunahkan oleh Rasul dan diajarkan buat kita. Karena satu kali dalam riwayat Anas bin Malik, seorang sahabat datang ke masjid, melepaskan untanya begitu saja lalu masuk masjid. Ditanya oleh Rasulullah, kenapa tidak kau ikat unta? Saya serahkan pada Allah. Ternyata Rasulullah SAW menasihati, bukan begitu konsepnya. Ikat dulu untamu, baru kamu bilang saya serahkan pada Allah, saya tawakal pada Allah. Artinya kita barengi. Kalau Allah memberikan ketentuan lewat banyak jalan, lewat, kalau boleh saya pahami dalam pemahaman saya, ada karena ikhtiar kita, ada karena doa kita. Yang paling pokok sebenarnya karena keinginan dan ketentuan Allah. Tapi Allah memberikan ketentuan mungkin lewat permintaan kita, lewat usaha ikhtiar kita, mungkin lewat hati kita yang baik, yang kemudian Allah kasihan, kemudian turunkan rahmatnya, pertolongan. Dan kita tidak tahu dari mana kemudian Allah kasih. Maka yang bisa kita lakukan adalah mengambil semuanya. Kita ikhtiar. Kalau di pemerintah harus isolasi, harus karantina, harus apa, kita lakukan. Harus cuci tangan yang bersih, kita lakukan. Kita pakai masker, kita lakukan. Itu adalah ikhtiar, al-akhdhu bil asbab. Kemudian kita bareng dengan doa. Lalu kalau kemudian untuk yang sudah terpapar, terkena, yakinlah bahwa sekalipun kita di ujung tanduk, tapi kalau belum takdir kita jatuh, insya Allah tidak. Khalid bin Walid seumur hidupnya, sejak sebelum Islam sampai akhir, itu ada dalam peperangan, medan peperangan. Sampai hampir semua tubuhnya ada luka, tapi ternyata matinya bukan di medan perang. Kita tidak tahu, masih optimis, ada harapan. Kalau belum, ajal tidak akan datang. Maka kami dengan usaha semua maksimal, doa pada Allah, penyerahan dan kata batin, ridho dengan apa yang diinginkan Allah, ridho, insya Allah Allah akan kasihkan pertolongan. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya salah seorang pasien COVID-19 yang selama ini mendapatkan perawatan di rumah sakit provinsi di ruang isolasi selama 16 hari. Ya. Memang ada perasaan awal, ada rasa cemas. Tapi ketika berada dalam ruang isolasi, saya mendapatkan keyakinan bahwa COVID-19 ini dapat disembuhkan. Dan itu terbukti bahwa selama saya berada di tempat ini 16 hari dan 3 kali diadakan pengambilan swab, yang pertama positif, yang kedua dan ketiga dinyatakan negatif. Artinya apa? Bahwa COVID-19 itu dapat disembuhkan jika kita pertama menjaga pikiran kita dari stres. Kita menjauhkan pikiran-pikiran negatif. Suasana hati kita harus juga dijaga, pikiran negatif dijauhkan, penuh dengan ketenangan,
Dan selama saya dirawat di rumah sakit ini isolasi secara khusus, saya sangat bersyukur bahwa semua petugas-petugas melaksanakan tugasnya dengan baik. Ya, sering memberikan motivasi, sering memberikan semangat, ya, sehingga melalui spirit mereka, semangat mereka, saya dapat merasakan kekuatan, sehingga imunitas saya semakin kuat, dan itu terbukti hari ini saya harus kembali ke rumah saya, berjumpa dengan keluarga. Dan ini artinya bahwa kita tidak usah takut dengan COVID-19. Kuncinya adalah bagaimana kita meningkatkan pikiran positif dan imun kita. Dan percaya bahwa petugas COVID-19 yang ada di rumah sakit ini akan memberikan yang terbaik bagi kita. Bisa disembuhkan. Nah, selama saya berada di rumah sakit ini, isolasi, yang saya lakukan adalah saya berolahraga. Kemudian saya juga sebagai orang percaya, saya juga melakukan doa-doa, ya. Kemudian juga saya menjauhkan membaca WA atau FB yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, ya. Bahkan saya mencari informasi yang tepat melalui petugas Satgas di tempat ini, di rumah sakit ini, supaya informasi yang benar kita terima. Jadi jangan takut menghadapi situasi ini. Ya, saya harus mengucapkan terima kasih kepada petugas, para medis yang ada di rumah sakit ini yang memberikan pelayanan yang luar biasa. Saya baca buku, olahraga, berdoa, itu salah satu kuncinya. Kemudian juga saya berharap supaya kita, masyarakat di NTB secara khusus dan secara umum, supaya jangan malu atau merasa itu aib. Kalau kita mengalami gejala-gejala seperti sesak napas, batuk atau panas, datanglah ke tim kesehatan yang terdekat. Ya, karena COVID-19 itu bukan aib. Ya. Kemudian yang kedua, ikuti himbauan dari pemerintah. Ya, apapun yang dikatakan mereka untuk jangan pergi ke tempat-tempat yang ramai dan sebagainya, ikuti saran mereka. Saran para medis, gunakan masker, ya, cuci tangan, pelihara kesehatan masing-masing di rumah. Percaya bahwa ini semua pasti berlalu asalkan kita membantu para medis, membantu Satgas, Dinkes, pemerintah setempat untuk mengambil bagian di dalam menjauhkan penyakit yang sekarang mewabah ini. Dan himbauan saya juga adalah mari kita bersama-sama bergandengan tangan, bantu para medis, bantu Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB untuk menangani COVID-19 ini, dan percaya bahwa badai ini akan berlalu asal kita sama-sama bergandengan tangan. Terima kasih. Saya Yakin Tonapa yang sudah dinyatakan negatif dan kembali ke rumah. Semoga kita diberkahi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin.